Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Banyumas. Banyumas adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Luasnya lebih kurang 424,5 hektar dan masyarakatnya mayoritas berasal dari suku Jawa dan beragama Islam. Yang menarik, ada banyak peternakan bebek di desa ini. Dahulu hanya ada 1-2 orang warga yang menjalankan usaha ini. Tapi sekarang sudah banyak yang mengikuti dan menggelutinya. Sebab sudah terbukti memelihara atau beternak bebek bisa meningkatkan perekonomian keluarga. Karena itu, pemerintah Desa Banyumas mendorong warganya agar beternak bebek sehingga bisa lepas dari tekanan ekonomi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Saputra, Kepala Desa Banyumas, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Hari ini saya akan sampaikan tentang sejarah juga keberadaan Desa Banyumas itu seperti apa. Desa Banyumas merupakan salah satu desa di antara 6 desa, 6 kelurahan yang berada di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Kami berada tepatnya di selatan dari Kecamatan Stabat. Desa Banyumas ini memiliki sejarah dahulunya. Kenapa dinamakan Desa Banyumas? Karena dulu di sini memang orang-orang tua kami, kakek-kakek kami ini pada tahun 1950 itu merupakan transmigrasi dari Kabupaten Banyumas yang terletak di Pulau Jawa. Mendirikanlah satu kampung atau pendukuh yang bernama Desa Banyumas sampai dengan sekarang. Saya merupakan kepala desa yang ke-14 dari dulunya berdiri, sudah ada 14 orang kepala desa. Desa Banyumas ini terletak di selatan tadi, kami berbatas dengan, kalau di sebelah utaranya berbatas dengan Kelurahan Kuala Bingai. Kemudian kalau di selatannya berbatasan dengan Desa Perdamaian, Kecamatan Binjai. Timurnya berbatas dengan Desa Perdamaian, juga Desa Kuala Gumit, Kecamatan Stabat. Kemudian di sebelah barat berbatas dengan Desa Pertumbukan, Kecamatan Mampu. Desa Banyumas sendiri terdiri dari 6 dusun, tersebar di 6 dusun. Kemudian jumlah penduduknya itu lebih kurang 6.577 jiwa. Kemudian lahannya seluas 424,5 hektar. Jadi Banyumas itu didominasi suku Jawa, lebih kurang 99%. Kemudian selebihnya itu ada suku-suku yang ada di Nusantara, ada Batak, ada Karo, ada Banjar. Kalau agama yang di sini agama yang lebih banyak di sini Islam. Selain itu juga ada Kristen dan lain sebagainya. Ini Desa Banyumas merupakan salah satu desa yang toleransi lah, kehidupan beragama juga kesukuannya. Sehingga apapun yang ada di sini ada di istiadat melekat, tapi yang lebih dominan merupakan suku Jawanya. Desa Banyumas sendiri memiliki potensi dalam artian luas. Dalam artian ada bidang peternakan, ada bidang pertanian, ada bidang perkebunan. Kalau di peternakan, di sini juga banyak sapi, berupa sapi, lembu, kambing, juga ada ternak-ternak unggas, seperti hanya kalau di masyarakat itu ada yang memiliki ayam merah, ternak ayam merah, kemudian ada ternak bebek, ada ternak entok, ayam, dan lain sebagainya. Jadi kalau keunggulan sini, andalan kami, kedepannya ingin Desa Banyumas ini merupakan salah satu sentra telur, termasuk telur ayam merah, juga ada telur bebek. Kemudian dari UMKM masyarakatnya, itu ada pandai besi. Pandai besi, kalau di salah satu sini ada Dusun 6. Dusun 6 itu hampir mayoritas penduduknya itu pengrajin besi, membuat parang, pisau, dan lain sebagainya, mendominasi. Jadi sama-sama kita lihat ke sana. Kemudian kalau di Dusun 2 dan Dusun 4 itu merupakan sentra pertanian, masyarakat di sana masih menanam padi, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian kalau UMKM lainnya, di depan itu di Desa Banyumas merupakan desa perlintasan dari Kecamatan Binjai ke Kecamatan Stabat, sehingga di depan pinggir jalannya protokol tadi banyak UMKM masyarakat berjualan seperti hanya jus-jus,
jus dan smoothies dan lain sebagainya. Itu semua merupakan produk-produk lokal yang dari Desa Banyumas. Beternak bebek bisa menjadi pilihan untuk mengangkat perekonomian keluarga. Hal itu sudah dibuktikan oleh Joko Saputra, Kepala Desa Banyumas. Katanya dahulu beternak bebek hanya digeluti oleh 1-2 orang warga saja. Tapi sekarang sudah banyak yang mengikuti. Karena memang sudah terbukti bahwa beternak bebek itu menguntungkan dan bisa menambah penghasilan keluarga. Ya, seperti yang disampaikan oleh Subandi, salah seorang peternak bebek dan ikan gurami di Desa Banyumas. Oke Pak Subandi, Iya, itu tadi ada peternakan ikan lele ya? gurame, budidaya gurame. Oh gurami, bukan ikan lele. Bukan. Gurami berapa ekor tuh Pak? Itu semalam itu kita ngisi 3.000 ekor. Tapi seiring waktu kan ada yang besar dan kita jual. Iyalah. Kita lelang. Itu sudah berapa lama Bapak jalankan usaha itu? Gurame dia kisaran waktunya 1 tahun. Oh 1 tahun. 1 tahun udah bisa dijual lah. Nggak maksudnya Bapak usaha itu udah Bapak geluti Udah itu lama, udah lama Pak? Dan basic kita pun juga dulu jualan ikan juga. Oh. Jadi arti yang Bapak rasakan gimana tuh? Menguntungkan, sangat membantu apa bagaimana? Ya sangat membantu perekonomian keluarga lah. Modal awalnya berapa tuh? Kalau modal awal nggak banyak. Kalau modal awal hanya kita beli bibit ikan 2 jari gini kan, Rp2.000. Nanti kita besarkan, dia 1 ekor itu bisa dia 3 on, 1 kilo isi 3 lah. Nah itu udah kita bisa jual. Itu apa namanya itu? Apa namanya? Bioblok. Berblok tuh? Kalau bioblok, kenapa kita pakai bioblok? Artinya kita bisa memaksimalkan lokasi yang ada. Oh, ya. Walaupun Nggak kita perlu lahan yang luas ya kan? walaupun itu di belakang rumah, di pekarangan yang nggak lebar, tapi itu bisa ditaruh, ditempatkan, memang bisa betul-betul maksimal gitu. Iya. Nah, kalau bebek ini Pak? Kalau Ini bebek ada berapa ekor Pak? ini alhamdulillah yang pertama dulu saya mulai dari 200. Oh. Udah. Terus periode kedua ini saya mulai di 400 ekor. 400 ekor. Alhamdulillah kita kan juga mau juga gini. Pertama kita mau menambah Kapasitas. Pendapatan keluarga kan? ya. Nah, gitu. Kita juga mau mengedukasi ke masyarakat yang lain ini. Nah, Artinya mengajak kawan-kawan yang lain ya. kawan-kawan yang lain ya alhamdulillah juga udah banyak yang ikut. Oh, banyak ikut. Di Desa Banyumas ini sekitar adalah 15 orang udah ikut. Udah ikut ya. Ya skala Nah, yuk. rumahan lah masih Iya. yang ada 100 ekor, 200 ekor. Artinya apa? Kita mengajak pola pikir masyarakat itu berubah. Iya. Artinya bagaimana waktu istirahat kita itu bisa mendapatkan hasil. Hasil, betul. Artinya begini, kita pagi ngurusi ternak ini, kita malam tidur istirahat kan. Iya. Bangun pagi bebeknya melon. Nol. Nah, jadi artinya di saat kita istirahat, tapi juga mendapatkan Menghasilkan. hasil. Nah, dan alhamdulillah prospeknya cukup cerah. Iya. Alhamdulillah cukup Ini cerah. usaha ini udah berapa lama Bapak jalankan? Ini udah sekitar 1 tahun. Oh, setahun juga ya. 1 tahun. Jadi artinya memang kalau untuk prospek ke depan memang bagus. Artinya ini kan apa nih peternak apa namanya? Bebek petelur lah yang dihasilkan Bebek telur lah ya. Nah, yang dihasilkan telur. Pembuangan nggak susah. Kalau pembuangan nggak susah. Kita agen 1 minggu itu 2 kali. Oh. Hadir, datang ke rumah. Datang ya. Bahkan agen itu juga masih kekurangan barang. Iyalah. Kekurangan Kalau barang. kita bel aja pasti datang aja dia ya kan. Asal ada aja barangnya kan. Enggak kadang belum waktunya pun udah Udah datang nih kan. Bang Bandi udah Nggak bisa. ada barangnya masih. Ah. Dan pokoknya untuk potensi ke depan bagus lah. Oke lah. Prospeknya gitu. Jadi kita nggak usah cerita mulu. Ini 400 ekor dia bisa keluar 80% aja. Bapak tuh ya. 80% berarti kan kisaran 320. Buat aja lah 300 telur aja. Harga sekarang itu Rp2.000 per butir. Jadi kalau misalkan 300 butir dikali 2.000 udah 600 kan. Makan dia 400.000.
satu hari. Jadi penghasilan kita tiap pagi itu 600.000, potong makan dia dan 200.000 ya. 200.000 per hari. Dan itu juga itu nggak ada hari merah, Oh gitu. nggak ada hari libur, nggak ada puasa, nggak ada raya, tetap terus bisa Terus ya produksinya. berputar deh ya. Habis itu pakan Pak, pakan nih. Kalau pakan dia memang harus full pellet. Kalau pakan dia nggak boleh pakan-pakan yang lain, memang dia harus full pellet karena kita kan ini kita nggak pakai pejantan. Ini 400 betina semua. Iya. Gitu. Jadi memang rangsangan telur dia memang dari pellet. Pangan ini lah ya, pakan ini ya. Tapi maksudnya nggak sulit lah nggak mendapatkan pakan dari itu. Enggak Tersedia ada di terus tersedia ya. di toko tersedia. Iya Pak. Dan enaknya ini dia kan dia untuk makan dia nyari sendiri ya gitu. Oh dia udah tahu ya gitu ya. Enggak, maksudnya dia makannya kan misalnya 400.000, tapi dia nyari sendiri. Iya nyari sendiri malah berlebih ya kan. Kita dikasih lebihan sama Malah kasih lebih. Jadi kita Lebihnya itulah untuk penghasilan kita gitu ya. pelan-pelan kita ngasih edukasi ke kawan-kawan masyarakat sekitar. Yuk kalau mau ikut seperti ini loh, prospeknya cerah, perkara ilmu nanti kita sama-sama belajar. Ya sama-sama belajar ya kan. Sama-sama memberitahu ya kan. Kalau misalkan terkait ini yang dibutuhkan kan juga butuh modal, butuh mental, butuh kesabaran. Kalau cerita modal, kita kan punya program pemerintah KUR. Ini saya pun nggak punya modal loh Bang. Ini asli modal saya pinjam dari KUR, kredit usaha rakyat. Iya. Jadi kita kasih penjelasan ke pihak bank bahwasanya saya sudah berbuat loh ini gini-gini prospeknya, dan alhamdulillah mereka menyetujui. Kita putar di situ ya. Putaran situ, dan alhamdulillah untuk bayar bulanan setiap bulannya bayar bank, alhamdulillah bisa lancar. dan ekonomi keluarga juga ya alhamdulillah lah Iya. stabil, nggak goyang lah. Oke Pak, sukses Pak. Selamat. Oke Pak Kades. Jadi udah dilihat tadi ya kan. Wah potensinya luar biasa memang ya kan. Beruntung lah nih punya warga yang menjalankan ini ya kan. Daripada nganggur kan Pak. Iya. Habis itu Pak Kades yang perlu kami ketahui nih di desa kita ini selain Pak Bandi, katanya udah banyak Pak Kades. Pelaku ini. Yang ikut lah. Ada warga, Iya kan? hampir 15 orang. Jadi kemarin kan kita kan gini, di tengah-tengah masyarakat lebih mudah kita mencontohkan. Iya. Dan kita sebagai pelakunya. Udah ada contohnya, enak ngikutnya ya kan. Berawal dari kegagalannya semua itu. Jadi saya juga pelaku, kebetulan Pak Bandi juga pelaku peternakan bebek. Jadi kalau segi bebek ini memang lebih apa dibilang efisien waktu. Pagi ini kalau merawat Pak Bandi ini punya 400 ekor. 400 ekor merawat pagi paling 1 jam, sore setengah jam. Waktu kita 1,5 jam tadi. Dan Berarti dari satu hari itu pagi sama sore aja gitu Pak. iya. Itu adalah waktunya ya Pak Pagi ya. ngasih makan. Karena ngasih makannya Pak 1 hari Bang Budi. Iya. Tapi kalau dari segi finansial ini nggak kalah loh. Iya. Hari ini kan tengah-tengah masyarakat kita, usaha apa sih yang mau saya buat? Jadi, nah kalau saya menyarankan hari ini masyarakat, ayo kita buat ternak bebek ini. Skala rumahan. Jadi kalau masyarakat kalau misalnya kerja mocok-mocok nih, bangun tidur nyari 100.000 katakan, kernet bangunan atau kerja apa lah gitu, ini masih mau mencari. Iya. Tapi kalau peternak Ini kan bebek, udah ada ya. ya kembali lagi ke modal. Kalau terkendala di modal, ya saya rasa itu nggak bisa menghalang. Jadi jangan jadi penghalang, karena kalau udah katanya urusan usaha, yang pertama sekarang tekad. Permodalan nanti usaha akan sampai berjalan dan dapati ilmunya. Ini Pak Kades, banyak kan masyarakat terkait bebek ini kan bau, alasan lingkungan. Itu kiat apa itu biar supaya nggak bau? Bisa diberitahukan ilmunya kepada masyarakat. Ini bebek ini kan kita nggak pakai bebek mandi, bukan bebek basah, kita bebek kering. Jadi bebek kering itu kandangnya harus kita payungi. Dia nggak bermain kemana-mana. Minumnya kita sediakan, pakannya kita sediakan, dan nggak ada jantannya nih, perempuan semua. Jadi kalau setiap hari itu dia tabur, kalau yang mau pakai sekam kayu bisa, atau sekam padi, tiap hari tabur. Nanti ketika sudah 1 bulan kan menebal ini, nah, menebal seorang dari kotoran limbahnya itu kita arahkan ke ladang-ladang lah yang punya sawit, kasih sawit. Kalau saya pribadi saya kasih pisang barangan. Jadi hari ini kita kan melihat nih ke depannya pangsa pasar ini. Jadi ada MBG, makan begitu gratis. Apa sih betulnya yang kita persiapkan ini? Selain beras dan lain-lain sebagainya. Ya bisa telur tadi kan Pak. Jadi telur ini arahnya kami ke depannya kalau bisa masuk ke MBG. Nah, jadi kalau lah ini Banyumas ini penghasilan telurnya katakan ada 10.000 ekor bebek atau lebih.
Jadi kan bisa masuk ke MBG gitu. Iya. Nah, jadi dan itu nanti limbahnya kami sekarang ini kolaborasi dengan pertanian pisang. Pisang barangan. Pisang ya. Pisang barangan ini kan masuk ke MBG juga. Iya. Pisang barangan ini menunggunya nggak lamanya 8 bulan. Tapi ketika sudah dia panen sekali 5 bulan dan seterusnya. Oh, awalnya dia yang 8 bulan. Awalnya 8 bulan, tapi nanti anaknya itu udah bisa. Udah ini yang ikut Saya juga ya. ada tanam sana itu. Warga juga ada nanam. Untuklah masyarakat pemula yang mau buat ya gini lah gitu, maksudnya mau Bebek. buat petelur bebek itu kisaran modal berapa? Paling sedikit lah misalnya. Nah, kalau Per 100 ekor. per 100 ekor. Kalau bebek Pak Bani kemarin beli harga 40.000 ya? 50. Nah, 50.000. Jadi kalau 100 ekor 5 juta rupiah. Bebek. Pakannya Kemudian pakannya Itu induan tuh namanya itu. gadis. Apa tuh? Gadis. Oh, gadis ya. Gadis. Bebek benar, Kita gadis. bilang bebek gadis. Iya. Karena kalau udah betelur udah beda. Iya. Pokoknya dia secara yang simpelnya gitu ya. Per 100 ekor itu kita sediakan 15 juta. 15 juta. dari- Sampai dia nelur, dia bisa nyari makan sendiri. Artinya 100 ekor itu kan dia makannya berarti kan harus 100.000. Jadi kita sediakan 15 juta per 100 ekor. Iya. Nanti itu dia udah cukup sampai dia nanti menghasilkan telur untuk makannya sendiri. Bahkan dia. Jadi perharinya itu Bang Budi kalau dari 100 ekor masyarakat bisa penghasilan 50.000 sampai 70.000. 70.000 Jadi kan udah per hari. Iya, per hari kan? per hari 50.000. Jadi kan 1 bulan udah 1,5 juta. Tinggal kelipatannya. Semuanya ada apa? Ada Iya. tekniknya, ada caranya. Tapi umumnya segitulah Bang Budi. apanya pakannya itu hitungannya gimana? Pakan Ransum. peletnya. Oh, ransum. Kalau pakan dia itu gini, kalau bebek itu per harinya per ekor itu kisaran 120 gram 105 gram. sampai 130 gram. Mm-mm. Tergantung lah kondisi, terkadang kan cuaca itu juga pengaruh dia makannya banyak ataupun sedikit, tergantung juga. Tapi normalnya dia kalau pengalaman saya ini per ekor saya kasih 125 gram satu hari Berarti per ekor. Per ekor. itu nggak ada kayak kasih bekicot, kasih Nggak ada, apa? nggak ada. Cuma Murni. pakan kering aja. Full pelet, full pelet. pelet. Full pelet. Karena kan kendala saat ini kan ada berpikiran tadi kan bebek basah tadi cerita. Ada kicot, nyari lagi capek. Oh, enggak. Udah Jadi memang murni udah pelet. murni pelet. Mantap itu. Jadi artinya kita nggak repot-repot lagi. Artinya gini, kita kasih makan dia walaupun makan dia mahal, tapi kan dia nyari sendiri. Iya, dari hasil telur itu Iya. dia berputar. Satu contoh lah ini. Ini kita tadi keluar dari 400 ekor keluar 330 butir. Ya, 330 butir Kali 2.000. kali 2.000 660.000. 660. Makannya? Makan dia tiap hari Makannya 400.000. sisanya Sisanya Sisa turun 200. 250.000. Sisanya untuk Ini kita. kan udah ya. berhasil misalnya Ah. pengalaman Pak Joko selaku penambahan apalah pelaku ini juga selain jadi kades ya maksudnya telur ini waktu itu kok bisa gagal gimana gitu. Nah, kan jangan cerita baiknya aja, Itulah cerita ilmu. jeleknya lah. Ilmunya Jadi mahal. masyarakat biar tahu. Ilmunya mahal memang. Karena berangkat dari kegagalannya ini. Dulu kan otodidak ini. Dari sendiri. Dulu kan coba-coba ini. Kita di pakan tadi kami racik. Kami kasih enceng gondok. yang murah-murah aja. Murah-murah. Jadi ketika udah betelur nggak bisa dia uretranya berubah dia Bang Budi. Kandungan. Jadi kan Kandungan. ada proses apa namanya? Kita bilang di dalam apa namanya? Proses apa nama ini kalau untuk telur itu menjadikan telur tadi. Nah, jadi udah jadi telur tadi tapi makannya bercampur segala macam di situ berubah semua. Tapi ketika udah masuk pelet itu kandungan sudah ada dia. Proteinnya sudah Yang situ ada, udah- premixnya sudah ada. Jadi di situ Namanya saya dari gagal. pabrik kan Bang gitu. Saya dulu piara pernah 200 ekor. 200 ekor, saya belum dapat ilmunya. Saya paksa 480.000. Saya jong. Saya rugi 30 juta. Oh, Nah, 30 juta, tapi saya itu sisakan 11 ekor, saya kasih full pelet, betelur dia 10. Betelur 10. Ah, dari situlah Berarti- saya belajar. Apa dicoba-coba gitu ya, Pak? Coba, terakhir Kalau di bebek ini kita gini, kalau memang masih mau pemula, kalau berani jangan coba-coba. 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 Kalau takut ya wes. Ini kalau orang Jawanya kalau udah coba wani-wani, nak wani coba uji. Nah, cuman memang itu memang harus gini, memang harus kita pelajari dulu ilmunya. Nah, sampai hari ini kami juga nggak akan mewariskan kegagalan kami. Jadi masyarakat yang mau belajar, Iya, biar welcome, tahu ya, Mbak. welcome. Biar tahu. Kita Yang udah bantu. pernah masyarakat luar nih boleh nanti. Boleh, Rumah Pak Kades. boleh, Soalnya welcome Artinya kan Pandu, gini, Pandu kita. kegagalan yang udah dia itu jangan diikuti ya, kira-kira gitu. Saya nggak akan mewariskan kegagalan saya. Kan gitu kan. Kita juga berarti orang tua Pak Kapolres kita yang ini Pak David datang juga Oh, kemarin pernah melihat ternak. ke rumah saya. Pernah ya? Pejabat-pejabat Polres juga. Pernah. Oh. Bapak Kabak Nanti SDM sama semua. Pak David ini.
Pak Dan Ramil aja, Pak Dan Ramil. Pak dan Ramil Yang baru Edi. Pak Kasta, Pak Edi gimana? Nah, kalau Pak Dan Ramil kita, Koramil 07 yang lalu. yang lalu bolak-balik kemari. Tanya macam mana prospeknya, macam mana caranya. Udah main Pak Edi sekarang? Belum. belum. Persiapan Kan lahan, ada persiapan. pensiun. Jadi setelah pensiun nanti punya tugas mau buat apa sih Pak Kades, Pak? Apa kan gitu kan. Ya kita kasih motivasi terus. Dan di sini Pak Budi, Bang Budi, jadi ada warga kita yang purna bakti, udah nggak menjabat lagi nih. Iyalah. Nah, bertanya ke saya, apa usaha yang saya buat telur bebek. Ada satu orang buat 200 ekor. Alhamdulillah, 200 ekor berpenghasilan satu hari 150.000 Sampai sekarang. sampai putaran. sekarang. Dan ini mengembangkan lagi mau jadi 500 ekor dia katanya. Dirasakannya Berarti kayaknya nyaman. telurnya terletak dari bawah tuh ya, Di kutip. ban-ban tadi, Oh, artinya iya. kan dia nggak terlalu kotor. Dia memang kalau Tahu deh ya. nggak berserak lah kalau kotornya itu ditaruh ban. Oke, dari tempatnya. Kita berhasil ke Entok, nanti ada juga Bang Budi kita ke Boleh. sana. Kita Boleh. Entok. Oh, entok Entok mau udah berhasil juga orangnya. Entok sudah FYP kok. Mau entok nih apa juga telur juga deh? daging. Daging ya. Daging. Wah seru ya kalau Lain desanya maju ya. Berarti entok nih kayak basor tuh. Basor. Iya, Nah, masuk ya entok lah. Iyalah. Kalau kita istilahnya Ya. basor. Udah, yuk. Cut. Setelah meninjau peternakan bebek, kami pun berkeliling desa melihat lahan yang akan dibangun Koperasi Desa Merah Putih di Desa Banyumas. Dalam hal ini, kepala desa dan masyarakat berharap Koperasi Merah Putih itu bisa segera dibangun dan nantinya bisa mengangkat perekonomian masyarakat dengan menghidupkan UMKM yang ada di desa tersebut. Oke, Bang Kades. Oke, Bang Budi, Pak Babin, semuanya hari ini kita berada di lokasi titik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Banyumas. Hari ini mesti sterilisasi lahan. Ini kedepannya Bang Budi, ini sebagai wadah penampungan tempat-tempat hasil-hasil UMKM di Banyumas. Boleh saya jelaskan tadi sepertinya telur asli telur. tadi ya? Telur di sini nanti letaknya. Ya. Nanti dari sini bisa mensuplai MBG. Itu dari segi telur. Depan sana kami ada padi juga. Kalau padi nanti bisa masuk kemari, padi beras tadi itu bisa masuk ke tempat MBG itu. Harapan kami ke depannya. Harapannya. Jadi makanya percepatan nanti Pak Babin salah bantu Siap. kemana Pak Babin? Selamat siang Bang, ini kita ya hari ini kita mau berdirikan Koperasi Merah Putih. Di sini saat ini sedang dilaksanakan sterilisasi pembersihan ya untuk lahan Koperasi Merah Putih kita. Harapannya kita bantu dukung pemerintah kita ya melalui ini dari pihak Kodim untuk mempercepat lahan koperasi ini. Harapannya tidak ada kendala suatu apapun. Siap Pak Babin. Siap. Kita dukung. Strategis. Oke, Pak. Setelah itu, dengan ditemani Babinsa Kopda Slamet Riyadi dan Babin Kantipmas Aibtu Diswan Samsuri, kami pun mengunjungi stasiun kereta api Kuala Bingai yang ada di Desa Banyumas. Dalam hal ini, kepala desa dan masyarakat Desa Banyumas bangga karena stasiun kereta api ada di desa mereka. Saat ini kita berada di stasiun kereta api Kuala Bingai yang terletak di Desa Banyumas. Ini merupakan salah satu akses darat, ya, terutama jalur kereta api dari Binjai ini ke arah kedepannya ke arah Langsa. Jadi ini suatu titik kalau kita bilang kayak tempat yang strategis. Stasiun kereta api ini berdampingan juga dengan Kopdes, nggak perlu jauh, itu sekitar 200 meter. Jadi kalau kedepannya ini rame, Kopdes kita insya Allah kedepannya juga rame. Jadi hasil-hasil bumi, UMKM nanti juga bisa dipasarkan di Kopdes, juga berada di stasiun kereta api Kuala Bingai ini. Jadi untuk stasiun kereta api Kuala Bingai ini mungkin dijelaskan nanti trayeknya jam berapa aja gitu Bang? Oh, dia trek 2 kali keberangkatan dia Pak. Oh, pada pagi? Kalau pagi dia jam 6.45 berangkat ke Medan. Kalau sore jam 6.25 berangkat lagi ke Medan. Oke, sukses. Udah kedepannya mudah-mudahan perjalanan ke arah ke Langsa ini segera aksesnya segera dipermudah. Iya. Karena kalau udah mudah akses, otomatis kalau ngangkat hasil-hasil bumi dan lain sebagainya akan mudah. Gitu ya, semangat kita. Makasih ya kawan-kawan ya semua ya. Oke.
Setelah itu masih didampingi Babinsa, Kopda Selamat Riyadi, dan Babin Kantipmas Aibtu Diswan Samsuri, kami pun melihat pandai besi. Ada banyak pandai besi di desa Banyumas, tapi dalam hal ini yang kami kunjungi adalah pandai besi Pak Oci di Dusun 6. Baik, saat ini kita berada di salah satu UMKM Banyumas, tepatnya di Dusun 6, Swadaya, Desa Banyumas. Kali ini kita bersama salah satu pengrajin parang, Bapak Oci. Ini kalau Bapak Oci memiliki karyawan banyak. Ini Pak karyawannya Pak, ada berapa Pak? Ada 14. Nah, 14 orang karyawan. Ini penyerapan tenaga kerja Bang Budi. Jadi di sini produk-produk yang dihasilkan Bang Oci banyak. Boleh dijelaskan Bang Oci satu persatu? Nah, kalau ini parang daging. Parang daging ya Bang. Nah, fungsinya kan macam-macam lah untuk apa. Harganya Bang Budi? Kalau kisaran Apa sih? harga sekitar 40-50. 40-50. Nah ini Bang, ini egrek ya? Kalau ini egrek untuk kebutuhan sawit, fungsinya ya tadi lah untuk egrek kan. Ada yang pakai pipa, ada yang kosong gitu aja. Iya. Ini arit ya Bang? Kalau arit ya untuk ngarit itulah kambing, lembu, rumput, pakai rumput. Ini? Ini Bang. Yang makanya kembang ambing ya? 2 mata, Kembang fungsinya ambing ya. untuk ke Kuala Simpang kan. Parang babat. Parang babat 2 mata. Jadi boleh tanya Bang Oci, ini masarkannya kemana ini kita? Paling banyak ke Kuala Simpang. Kuala Simpang. Aceh ya. Jual ke sana. Jadi Iya. kalau piecesnya lah ini, jumlahnya ini Bang Budi ini. Kan salah satu produk kita, ini salah satunya. Karena ada sekitar 7 atau berapa di sini ya? Iya. Nah, jadi Pandai besi. pandai besi. Penyerapan tenaga kerjanya banyak di sini. Jadi kalau penghasilan satu hari bukan uangnya, Ya. berapa biji ini kira-kira Bang Oci? Ada berapa? Kalau untuk Keseluruhannya. harinya ini ordernya kalau 150, 120 ya dapat. Ini satu. Ya, Satu hari. Satu hari. Lain barang babat. lain. Berarti 1.000 biji ada Enggak satu. lah, kalau satu hari khusus ini aja misalnya. Oh, satu hari ini aja. Ya. Per item. Berarti kalau satu bulan sampai 5.000 biji ya? Ya. Berarti yang membanjiri boleh dibilang di mana-mana itu dari pengrajin Banyumas ini ya? Ya. Oke, Bang. Pertahankan Bang Oci. Ya, insyaallah. Palingnya ke Langsat Adila ya. Kuala Simpang Udah berapa lama Bapak ini buka ini? dari 2002. Memang turunan ilmunya atau memang pernah kerja di pandai besi atau Pernah silsilahnya gitu ada? pernah kerja aja. Oh, Pernah kerja, ada modal sedikit, buka sendiri. Nah, inilah Pak, salah satu yang menopang Pak Babin, menopang ekonomi Banyumas ini pengrajin. Jadi bisa dipromosikan. Jadi Bang Budi, Bang Adi, kalaupun pesan-pesan parangnya ke Banyumas ini, iya kan? ada nomor kontaknya nanti bisa kita Nomor kontak masukkan nanti kita di tulis. YouTube, berapa-berapa. Oke ya, Tapi Kris nggak ada Pak Kris ya? Kris. Kris ada. Nanti kedepannya kita buat Kris Banyumas. Jadi gini juga Pak Kades ya. Hahaha. Dan juga saya selaku Babin Kartipmas, Pak Babinsa. yang kerja saya Babinsa, Hah? kita juga mengimbau kepada Bapak Hmm. berhubung ini situasi Kamtipmas sekarang ini anak-anak remaja yang sering tawuran. Jadi kami minta juga sama Bapak untuk yang menempah atau menginginkan untuk buat sini, Anak-anak. ya anak-anak remaja jangan diizinkan lama. Enggak pernah ya, Pak? Kita, Enggak kita selektif. khawatirkan digunakan tuh hal-hal yang tidak Enggak pernah insya Allah ya. efektif. Soalnya nggak pernah. Enggak Nggak pernah. ada. Di sini juga kita mengingatkan guna menjaga keamanan. Geng motor. Nah, antisipasi sekarang itu geng motor. Jadi memang pengrajin besi ini Pak teruntuk memang alat-alat pertanian ya, gitu aja. Alhamdulillah. Ya semoga usaha Bapak tetap lancar. Amin. Dan bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi, pemasaran yang lebih luas lagi. Kalau bisa lebih banyak lagi perharinya gitu. Iya. Ya. Oke, makasih Bang Oci ya. Sehat-sehat Bang Oci. Oke. Sukses selalu. Selanjutnya kami pun melihat kebun sawit yang ada di Dusun 2. Ada banyak kebun sawit di sana. Tapi yang kami kunjungi adalah kebun sawit milik Pak Usman. Ya, selain bertani, menanam padi dan jagung, masyarakat desa Banyumas juga berkebun, seperti menanam sawit, pisang, dan lain sebagainya.
Kali ini kita berada di tepatnya di Dusun 2, Desa Banyumas. Ini Dusun Abadi, Jalan Abadi Dusun 2, di Dusun Bukit ya, di wilayah Bukit ya Pak ya. Nah, kali ini kita bersama petani kita Bapak Usman, petani tanaman kelapa sawit ini Pak. Iya. Jadi komoditi Banyumas ini juga ada kelapa sawit. Iya. 200 hektar lebih Bang, ini Bang. Kalau di Dusun 4 sana ada sekitar 130 hektar. Sana sawit semua. Iya. Tapi Pak Usman sendiri? ya Pak Usman banyak Pak. Banyak juga. Ada berapa hektar Pak? Ya 1 hektar 1 lebih lah. hektar. Saat ini harga berapa Pak ini Pak? Ini harga 27. 2.700 Ya, naik. 2700. Jadi Banyumas juga mensuplai kelapa sawit. Iya. Ya kalau petani boleh dilihat Bang. Buahnya cukup besar-besar. Komoditinya Komoditi bagus. termasuk komoditi andalan Banyumas. Jadi kalau per hektarnya banyak ya Pak ya? Berapa ton Pak? Kalau nggak tentu juga ya, kalau umpamanya ini musim trek ini ya bisa 1 ton lebih. 1 Sekali ton. panen ya? Sekali Ya, panen. Tambah bumper Per setengah bulan. Per setengah bulan. 200 sekali. Oke Pak Usman ya, tetap Iya. tetap semangat. Iya, Di masa iya, tua ini udah punya pensiunan kelapa sawit ya kan. Sehat-sehat Pak, makin banyak makin berkah semuanya ya. Selanjutnya kami mengunjungi ternak entok dan jangkrik milik Jumiadi, warga Dusun 1. Karena tak ada Jumiadi, kami pun berbincang-bincang dengan anaknya, Fajar Seno Aji. Oke, ini kan kita berada di dusun berapa Pak Kades? Dusun 5 Desa Banyumas. Dusun 5 Desa Banyumas, menggali potensi di masyarakat. Ini kan isunya kan peternaknya ini berhasil yang kita lihat ya kan, di entok. Berdirinya kapan rupanya? Sejarahnya gimana kok ada inisiatif kita buka entok gitu? 1 tahun lalu ya. 1 tahun lalu, Om. Nah, 1 tahun lalu sama ayahnya. Sama ayah. Pertama kami kan Biara. melihara dikasih ini, ditawari entok sama orang. Rencana mau kami potong, rupanya nelor. Oh, Jadi diremeh jadi anak, Om. Jadi ketagihan lah, Om. Kami jadikan ternak. pertama awal mulanya gitu berapa yang main entoknya yang dibuat usaha lah awal mula perdana? Bibit awal kami main di 50 ekor, Om. Oh, 50 ekor. Kalau sekarang ini Bang Adi hampir 1000 ekor ini. Kalau Itu- pas ada ini induan masih 200, Om. 200. 200. Jadi dijual gitu apa hanya telur entok yang diapai? Anak-anak, Om. Anaan dijual. Breeding. Anak entok seperti ini, dijual. Ini anak entok. Nah, ini anak entok dijual. Pedaging juga ya, Jar ya? Daging juga ke mana pasar-pasarnya? Aceh ya? Aceh bisa, Om. Orang-orang datang bisa. Jadi, Bang Ardi, Fajar ini juga Facebooker, Oh, konten kreator. Facebook. Nah, kalau kontennya itu namanya Apa Facebooknya? Jumiadi, Om. Jumiadi. Jumiadi. Udah mau net ya? Like and Udah, share. Udah mau net berapa dolar dan? 1000, hampir yang bulan semalam hampir 4000 dolar. 4.000 dolar. Berapa duit tuh? Hampir 50 juta lah. Hampir 50 juta bulan semalam. Bulan ini udah nampak? Udah, Om. Berapa ini? 35. 35 juta Bang Ardi dari Facebook. Berapa followernya? Followernya untuk saat ini 450-an, Om. 450.000. Ya. Gitulah. Jadi selain piara entok, jadi ini namanya JMJ Group kalau dibilang. Itu dalam tuh ada piara jangkrik juga. Jangkrik. Oh, nanti ke situ kita. Jangkriknya banyak aja ya. Banyak. Produksinya lebih kurang 4 ton per bulan. Bisa lihat yuk sana. Oke, ya udah gitu. jangkrik, yuk. Oke. Ya, ini kandang jangkriknya, Kak. Ini yang dibilang tadi sama Fajar, Bang Budi. Iya. Ini 4 ton per bulan. Berapa omsetnya perjualannya nih? Wih, 100 juta lebih. Oh, 100 dia juta. hitungannya gimana gitu kalau jangkrik? 1 kilo berapa, Jar? 50-an, Om. 50.000 kali 4 ton. Nah, itulah gitu, 200 juta dia putaran omsetnya. Konsumsi untuk apa nih, Jar? Untuk burung-burungan, Om. Mancing bisa. Oh, nanti itu. Oke. Pakannya lah olahan masyarakat apa ini? Donubi. Hobi apa Kalau ya? petani Pisang ya? petani Jebok. plasmanya aja kalau untuk yang ini aja Bang Budi, cari apa namanya untuk penyediaan donubi aja. Ada sekitar 4 hektar ini masyarakat nanam. Jadi situ Ini bareng juga sama entok? Enggak? Apa Enggak, memang beda, Om. Ini duluan? Ini duluan. Ini duluan. Jangkrik duluan. Ini inspirasinya gimana sejarahnya? Bapak yang Bapak tahu. gue yang tahu. Bapak yang tahu. Oh, bapaknya? Mm-mm.
bapaknya masih keluar. Kalau kata Pak Bandi tadi teringat TKI. Nah, apa itu Bang Budi? Jangkrik bos. Rupanya betul jangkrik bos, ada duitnya ya kan? Iya. Ngomong jangkrik aja. Cair. Jadi kebetulan Jangkriknya gitu. Pak Babin, Bang Ardi, ini Fajar sekolahnya di peternakan juga. Oh iya? Iya. Mana? Putrajaya. Nah, sekolah peternakan. Anak saya pun Bidangnya ya. Iya. Ini kalau Siap. gini-gini berapa umur berapa nih? Oh, Kecil kali ya? Umur berapa yang paling besar ada? 3 minggu, ini 3 minggu. Yang udah siap dijual mana ada? Ini baru siap panen, Pak. Ah, ini siapa nen? Baru siap panen. Sini yang panen sini. Oh, tuh. Ini ibu, mamanya, orang tuanya. Iya, Wawa. Yang mau kerja. kerja saya. Oh, ini yang mau panen. Hmm. Gini lah ya. Ini kenapa dia nggak lari-lari? Udah Jina, udah cukup makan. Udah penuh makanan di situ, dia nggak bakalan lari, Pak. Nggak boleh pegang nih, pegang. Boleh, boleh, boleh. Contohnya nih jangkrik. Omsetnya gede-gede ya, pengusaha juga Pak di Banyumas tuh banyak. Karyawannya kalau sama armada lebih kurang 30 orang lebih aja ya? Iya. Sampai saat ini. 30 orang. Selain petani plasma di bawah yang nanam daun ubi semua. Karena armadanya ada bergerak ke Aceh, Pisang kan? batang pisang, debok pisang. Batang pisang pun jadi. Kalau di masyarakat awam ini kan batang pisang limbah. Iya. Sini potensi. Malah ini potensi ya. Potensi. Ini potensi sebagai pakan. Ini dibuang nih kan kalau di masyarakat, tapi ini jadi uang. Batang ubi dibuang, sini jadi duit. Bagaimana mengolah lahan limbah itu bisa jadi cuan, itu prinsipnya. Selanjutnya kami pun melihat praktek pelatihan barista kopi di Balai Desa Banyumas. Beberapa orang pemuda terlihat tekun dan serius mengikuti pelatihan tersebut. Dalam kesempatan itu kami pun berbincang-bincang dengan tokoh pemuda setempat, Jepri. Harapannya para pemuda Desa Banyumas bisa tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang kreatif, terampil, dan siap untuk bersaing sebagai barista kopi yang handal. Oke, Bang Jep. Oke. Kegiatan apa nih, Bang? Ini kegiatan pelatihan untuk anak-anak muda, remaja, pelatihan barista kopi. Karena di Desa Banyumas ini belum ada barista-barista tempat-tempat ngopi kita di Banyumas gitu. Padahal kok KP banyak ya, tapi di desa kita aja sendiri belum ya? Belum ada, Pak. Maksudnya tuh peracik-peracik itu lah ya? Nah, peracik barista yang ngolah kopi. Yang ngolah kopi itu ya? Itu memang dibutuhkan tuh ya kan? Butuhkan kali ya. Jadi sehebat apapun KP kita, kalau nggak ada baristanya, sama aja. kerap menarik deh kan? Kurang dia orang ya? Rasa kopi itu mempengaruhi Betul. kita untuk ngopi gitu. Jadi tujuannya untuk melahirkan barista-barista dari kalangan anak muda desa kita ya. Ya kalau kita usahakan mereka bisa berwirausaha sendiri. Ya bisa sendiri ya. Kampung kita Buat kafe ini, sendiri. ya, Udah bisa jadi baristanya sendiri barista ya. sendiri ya. Oke. Karena saat ini barista ini cukup diminati Iya betul. di Desa Banyumas ini. Iya. Anak-anak muda semua pada ngopi gitu, Ya. di simpang, di kalangan anak muda lah, tempat nongkrongnya di tempat kopi. Ya sekarang kita ini posisinya kalau anak-anak muda ini ngopinya di tempat-tempat lain, nggak di lain ya. Banyumas, Iya. nggak di Banyumas. Jadi kalau ada di Banyumas ini kan lebih enak gitu, lebih dekat tempat nongkrong. Oke. Selanjutnya kami pun melihat kebun pisang milik kepala desa. Pisang yang ditanam adalah jenis pisang barangan, di mana pupuknya diambil dari kotoran bebek. Jadi beternak bebek itu banyak manfaatnya, karena limbahnya bisa digunakan untuk pupuk. Terakhir, ini aneka kegiatan yang pernah dilaksanakan pemerintah Desa Banyumas. Yang pertama, kegiatan berkebun bersama ibu-ibu tim penggerak PKK. Yang ditanam antara lain sawi dan kangkung.
Selain itu ada juga tomat dan cabai. Dilaksanakan di Dusun 5, Desa Banyumas. Menggelar MTQ atau Musabakoh Tilawatil Quran untuk meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Banyumas. Desa Banyumas memang desa yang religius. Buktinya pengajian majelis duha juga dilaksanakan di Desa Banyumas. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap hari Selasa pagi di Dusun 2, Desa Banyumas. Kick off penanganan stunting dari CSR PT Hutama Karya HK Pusat mewakili seluruh desa se-Indonesia di luar Pulau Jawa. Kegiatan ini dilakukan beberapa waktu yang lalu saat pemerintah Kabupaten Langkat masih dipimpin oleh PJ Bupati Langkat Haji Muhammad Faisal Haslimi AP MAP. Pengajian Al-Hidayah se-Desa Banyumas yang rutin dilaksanakan sebulan sekali. Tujuh, kegiatan berbagi di bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu tim penggerak PKK Desa Banyumas. Sembilan, kegiatan pertemuan rutin bulanan tim penggerak PKK Desa Banyumas. Terakhir, kegiatan Karang Taruna luar biasa. Demikianlah profil dan potensi Desa Banyumas, Kecamatan Stabat. Semoga ke depan Desa Banyumas bisa lebih berkembang dan maju, sama seperti desa-desa lain yang ada di Kabupaten Langkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.